Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ayah Abi. Di video kali ini saya ingin mereview rumah saya sendiri. Nah, rumah ini saya tempatin sudah lebih dari 5 tahun teman-teman. Rumah ini dibangun di tahun 2017 awal teman-teman. Jadi sampai sekarang 2020 awal ini sudah 5 tahun. Jadi kira-kira gimana sih kondisinya selama 5 tahun ini? Simak terus ya. Oke teman-teman, langsung yuk kita review rumah ini. Rumah ini memiliki luas tanah yaitu lebar 6 meter dan panjang ke belakang itu 10 meter teman-teman. Bangunannya awalnya itu 30 meter persegi. Dia lebar 6, panjang ke belakang 5 meter teman-teman. Namun setelah saya terima dari rumah ini, saya bikin full renov ya. Kira-kira biaya berapa sih sampai jadi rumah seperti ini? Maka dari itu simak terus sampai akhir, karena di akhir video saya ingin membagikan biaya renovasi yang saya lakukan di rumah ini. Oke teman-teman, di sini untuk taman-tamanan di bagian depan saya punya beberapa pohon kecil lah. Ini ada pucuk merah, ada pohon mangga, dan pohon pepaya. Sebenarnya sih ya biar hijau-hijau aja dikit kayak gitu teman-teman. Nah, di balik pohon ini yang paling saya senang adalah renovasi di bagian pagarnya teman-teman. Yuk, lihat yuk. Nah, di pagarnya sendiri, kalau di sini saya pasangin ataupun saya hiasin dengan batu alam. Ya, batu alam kayak gini bagusnya di powder coating ya, dibikin mengkilat kayak gitu teman-teman. Ini tingginya lebih kurang sekitar 1,9-1,2 meteran lah. Jadi ini untuk bagian depannya, untuk renovasinya menggunakan bata merah teman-teman. Kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin merenovasi tampak depan, teman-teman bisa aplikasikan sebuah batu alam model-model seperti ini teman-teman. Modelnya apa? Silahkan teman-teman searching sendiri. Lanjut untuk bagian gerbang nih teman-teman. Bagian gerbang di sini juga favorit saya karena gerbang ini harganya cukup murah teman-teman. Waktu itu saya bikin borongan ya, gerbang plus sama tralis jendela itu cuma 3,7 jutaan. Ukurannya sendiri punya ukuran ini yaitu sama ini teman-teman ya. Berarti 3 meter lebarnya dan tingginya sekitar 1,8 meter. Pakaiin besi. Ini besi letter C sih teman-teman. Ini lebar sekitar 10 cm dengan tingkat kerapatan paling 3-4 cm teman-teman. Jadi kalau tampak depan ini masih oke ya. Dan saya cat model bening kayak gini teman-teman. Warna hitam. Kalau misalkan teman-teman suka warna putih ya monggo silakan. Pagarnya tipe sliding teman-teman ya, dan ini pun enak kok untuk railingnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masukkan kendaraan, ini enak banget nih ya. Lanjut di bagian selain itu, saya bikin ini kayak semacam apa ya, kayak tiang-tiangan lah. Ini saya bikin kasih batu alam juga teman-teman. Model-modelnya batu alam model underseat ya kayak gini teman-teman ya. Ya biar lebih manis dikit aja. Oke. Nah, masuk di bagian ini adalah carport teman-teman. Carport untuk kendaraan saya ya ukurannya nggak terlalu lebar sih, karena rumah ini panjangnya yaitu lebarnya 6 meter. Carport ini memiliki ukuran 3 meter kali 4,2 meteran teman-teman. Sebenarnya sih 4 meter, cuman saya majuin sedikit lah biar jadi ya lebih 20 cm lah, biar pas untuk sebuah kendaraan kayak gitu teman-teman. Nah, kita lanjut nih masuk ke bagian sini. Nah, di sini ini yaitu sisa tanah dari teras teman-teman ya, yaitu ukuran sekitar 3 kali 3 meter teman-teman. Kalau misalkan rumah subsidi itu katanya untuk bagian depannya renovasinya tidak boleh berlebihan teman-teman. Artinya di bagian sini pun tidak boleh dibikin ruangan ya. Kalau misalkan sekedar tembok kanan, tembok kiri ini dan depan, menurut saya cukup sih ya, boleh-boleh aja. Dan di area sini juga sering digunakan untuk bermain anak-anak sama bunda ataupun bundanya dari anak-anak teman-teman. Sini ada beberapa tanaman hias yang disukai istri saya. Nah, di bagian atas kita bisa menemukan apa ya, gantungan baju teman-teman ya. Bukan gantungan baju ya, jemuran baju lah. Jadi untuk cucinya di bagian belakang dan jemurnya di sini teman-teman. Ya, di bagian atap nih teman-teman, terasnya saya pakein apa nih? Teras model spandek teman-teman.
Nah, teras model spandek ini bisa dibilang menurut saya kualitasnya cukup oke sih, cukup bagus dibanding kayak asbes gitu. Dan rangkanya sendiri pakai baja ringan ya. Tapi baja ringannya itu saya bikin kayak double gitu teman-teman. Jadi biar lebih cakep ya. Untuk kelemahannya, untuk spandek ini punya apa ya? Ketika hujan jadi lebih berisik teman-teman. Ketika hujan itu bunyinya kayak cetok 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 cetok. Ketika hujan itu kayak apa ya? Kayak batu jatuh gitu teman. Pletak 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 pletak. Kayak gitu sih bunyinya sih. Nah, untuk bagian kusen-kusenan, jendela dan pintu, nih saya lihatin teman-teman, ada beberapa yang seharusnya sih sudah direnovasi ya. Seperti contohnya jendela ini teman-teman. Untuk jendelanya strukturnya pakai kayu. Ini juga masih bawaan dari developer. Tapi banyak yang apa ya? Melengkung gitu teman-teman. Nggak lurus nih contohnya kayak gini nih. Nih banyak yang melengkung nih. Ya. Jadi kurang bagus gitu. Jadi kalau misalkan ada dana sih udah lebih dari 5 tahun mungkin udah lunas ya, saya akan ganti teman-teman. Nah, untuk bagian pintu juga nih, di bagian tulangannya ini juga pakai kayu. Ini juga pakai kayu teman-teman. Ini pada melengkung kayak gini nih, pada kebuka kayak gini. Mungkin kualitas bangunannya emang seperti ini ya. Ya bisa dibilang bagus. Bagus ya, enggak juga masih lumayan sih. Oke teman-teman. Nah, untuk handle pintu ini sudah saya pernah ganti teman-teman, sudah pernah saya ganti. Di sini kalau bawaannya itu biasa lah, kalau ini lumayan oke sih. Cuman kalau dipasang smart door lock kayaknya ya, kemarin itu ada yang nawarin smart door lock itu mungkin 1,5 juta, cuman nggak masuk teman-teman, ketebalan kayu dari pintunya itu nggak masuk. Oke, langsung aja yuk masuk ke bagian interior rumah saya. Assalamualaikum. Nah, di ruangan ini adalah living room dari ya keluarga kecil saya. Di sini adalah ya bisa dibilang ruang tamu, ruang keluarga, ruang bermain anak, macam-macam lah di sini. Padahal ukurannya nggak terlalu lebar teman-teman, cuman ya 3 kali 3,2 meteran. Jadi ruangan ini dibikin ataupun didesain sedemikian rupa agar anak-anak bermain dan belajar di sini itu jadi lebih seneng ya. Tentunya jika kita perlu, kita juga punya matras untuk dipasang di bagian bawah teman-teman kalau perlu. Tapi di video kali ini sekedar contoh aja ya. Di sini ada beberapa perabotan perlengkapan permainan anak teman-teman ya. Ini di sini ada juga apa ya? Kayak furniture untuk tempat-tempatan penyimpanan anak teman-teman ya. Jadi dengan begini otomatis akan lebih rapi teman-teman untuk ruangan bermain anak ini ya. Untuk bagian bawah, di bagian bawah ini punya ukuran saya pakein keramik. Ini sih lebih ke HT sih teman-teman, homogeneous style, ukuran 60 x 60, warna coklat, motif serat kayu kayak gini teman-teman. Ini juga saya renovasi kedua, saya renovasi ulang. Waktu itu habis sekitar 6,5 juta, udah bahan sama jasa teman-teman. Ruangan ini dan juga 2 kamar yang lainnya. Tapi untuk beberapa kekurangannya ini ya, untuk ruangan ini, karena rumah ini adalah rumah subsidi, di mana secara pencahayaan bisa dibilang nggak terlalu banyak sih teman-teman. Ini pun siang hari ya, jam 12:30, dan ini agak terang karena saya nyalain lampunya teman-teman. Kalau dimatiin lampunya jadi begini, tuh kan, jadi kurang terang kan. Nah, kalau misalkan sirkulasi udara juga ya nggak bagus-bagus amat sih, karena sebelah kiri juga rumah tetangga, nggak mungkin punya jendela. Di bagian belakang juga tidak ada jendela dan pintu, nggak ada teman-teman, nggak sama sekali. Jadi keseluruhan sirkulasi udara di ruang ini ya cuman mengharapkan dari pintu dan jendela depan ini teman-teman. Jadi kadang kalau siang hari, kalau di luar panas terik itu suka apa ya, suka gerah aja sih di sini. Jadi kalau misalkan saya duduk di sini, kalau siang hari itu suka panas teman-teman. Tapi untungnya saya punya kipas angin Musang Miyako teman-teman. Nah, dengan adanya kipas angin Musang Miyako ini,
ruangan ini jadi lebih adem ya. Jadi ketika saya duduk bersantai di sini teman-teman, ini kayak berasa dibantai. Anginnya itu sepoi-sepoi, enak banget teman-teman. Ya rasa pengap ataupun rasa gerah itu di sini jadi hilang semua. Jadi anak-anak kalau bermain di sini pasti lebih betah tentunya teman-teman. Dan juga lebih senang ya. Oh ya teman-teman, kipas jaring Musang Miyako ini mudah dilepas pasang loh. Jadi mudah untuk dibersihkan. Nah, kali ini saya ingin mencontohkan untuk cara melepasnya ya. Tinggal dicongkel aja pakai obeng kiri kanan atas bawah. Ini mudah banget teman-teman untuk dilepas pasang. Jadi bisa kita bersihkan dengan mudah. Untuk pembersihannya teman-teman bisa gunakan lap basah atau kanebo seperti ini teman-teman. Selain itu jaringnya ternyata anti karat loh teman-teman. Keren banget kan? Lain daripada yang lain. Dan ketika kita sudah membersihkannya, kita dengan mudahnya tinggal pasang kembali teman-teman. Gampang banget masangnya. Nih tinggal dipasin aja, tempelin kiri kanan atas bawah, ceklek-ceklek gitu aja teman-teman. Dan kipas angin ini punya garansi motor hingga 3 tahun teman-teman. Keren banget ya. Wow, jadi sudah dijamin selama 3 tahun ini akan dijamin awet teman-teman ya kan. Terus selain garansi motor 3 tahun, angin yang dihasilkan juga kencang banget loh teman-teman. Mantep banget deh pokoknya untuk kipas angin Musang Miyako ini. Pastinya bisa bikin ruangan saya jadi lebih adem dan lebih sejuk tentunya. Oke, kita lanjut yuk. Lanjut dari bagian ruang tengah atau ruang keluarga, kita lihat kamar saya. Nah, kamar ini ukurannya sederhana teman-teman, 3x3 meter aja. Ini saya bikin ya minimalis, simple, tapi sudah berantakan teman-teman. Berantakannya gimana ya? Ini udah tempel-tempelan seperti ini ya kan? Nih udah tempelan ya kan? Di sini juga udah coret-coret sama si Abi. Oh ya, satu lagi teman-teman, perlu ditekankan, rumah ini channel ini kan namanya Rumah Abi. Abi itu anak saya teman-teman, bocahnya ya kan. Dan ini sudah apa ya? Ya cukup aja lah, yang penting berkah. Yang penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari saya sudah sangat cukup sih teman-teman. Dan untuk entertain saya, untuk kamar ini saya bikin sebuah TV yang nempel di tembok teman-teman, yang saya buat itu. Nah, kamar yang kedua ini bisa dibilang kamar kecil sih. Sementara belum saya gunakan kamar ini untuk si Abi. Karena ya nyalain nggak apa? Iya. Karena kamar ini juga paling ukurannya 2,75 kali 3 meter teman-teman. Ya kamar ini digunakan untuk paling kayak sholat kayak gitu teman-teman, sholat berjamaah sama istri saya, sama anak saya. Dan juga untuk sini paling ada, ini sih sebenarnya sih kursi yang di depan, cuman kursinya ini terlalu gede teman-teman. Jadi saya pikir kalau nggak taruh di depan di teras ya paling di sini untuk meja. Ya meja iseng saya lah, meja kalau saya mungkin lagi kerja kayak gitu ya. Dan ini ada beberapa gantungan baju untuk mungkin gantungan setelah mandi dan gantungan baju-baju yang udah nggak kepake gitu teman-teman. Untuk lemari seadanya aja teman-teman ya. Oke lah, untuk area ini sih untuk sirkulasi udara paling ada di ventilasi di atas pintu teman-teman. Nantinya kalau misalkan si Abi nanti sudah tidur sendiri, mungkin saya akan taruh sebuah AC juga, AC setengah PK. Oke teman-teman, kita lanjut ke area dapur, area belakang. Nah, dulunya teman-teman, rumah ini untuk kamar mandinya itu berada di sini, di belakang tembok ini aslinya. Karena belakang itu masih ada sisa tanah, sekitar 1,5 meter lah teman-teman, 1,5 meter. Jadi saya renovasi seperti ini. Dulu di sini adalah kamar mandi, sebelah kiri saya ada kamar mandi, tapi kamar mandi saya pindah ke sana, ke sebelah kanan saya. Oke teman-teman, nah di sini untuk ruangan ini
ukurannya sekitar lebarnya 3 meter, untuk panjang paling 2,8 meter teman-teman. Jadi saya bikin dapur model seperti ini, model dapur letter L lah, untuk ketinggian paling sekitar 80 atau 90 cm teman-teman ya. Dan dapurnya sendiri belum saya bikin kitchen set, karena pertama mungkin belum ada dananya, yang kedua mungkin juga belum pengen teman-teman. Kalau istri saya mungkin pengen, nanti kita bicarain bareng. Untuk kompor juga masih biasa, sederhana teman-teman, zincnya juga biasa. Nah ini untuk kulkasnya, saya suka warnanya, merahnya. Dan ya seperti inilah ruangan dapur istri saya teman-teman. Oke, kita lanjut yuk bagian yang untuk cuci-cucian nih teman-teman, ataupun kamar mandi. Nah, di sini sebelah kanan saya ada sebuah mesin cuci 2 tabung. Ya ini juga dulu beli murah banget teman-teman, 1 juta aja, 1 jutaan. Dan sebelah kanannya, ini di belakang saya ada kamar mandi teman-teman. Kamar mandinya ukuran di sini 1,5 kali 1,8 meter. Untuk keramiknya, keramik model biasa teman-teman ya. Ya belum full juga, seadanya ya. Ini menurut saya udah lebih dari cukup lah. Nah, sebagai penutup teman-teman, kali ini saya akan jelaskan mengenai biaya-biaya apa aja yang sudah saya keluarkan untuk rumah ini teman-teman. Jadi di awal 2015, akhir 2015 saya pesan rumah ini dengan harga waktu itu tahun 2015 126 jutaan teman-teman. Jadi dengan DP saya waktu itu 22 juta. Jadi pembeliannya dengan model KPR teman-teman ya. Waktu itu di ACC dengan cicilan 900 ribuan untuk 15 tahun teman-teman. Lumayan ya 15 tahun. Ya udah nggak kerasa udah 5-6 tahunan sih berjalan. Dan untuk renovasinya saya sudah mengeluarkan biaya. Saya renovasi pertama itu biaya untuk bahan yaitu lebih kurang sekitar bahannya itu 32 jutaan teman-teman. Dan untuk tukangnya sekitar 8 juta. Jadi totalnya sudah 40 jutaan teman-teman. Ini sudah 40 juta itu sudah depan dan belakang. Tapi selain itu 8 juta ini tukang satu tangkep ya. Jadi tukang dan laden teman-teman. Dan waktu itu juga saya bantuin. Kenapa saya dapat tukang harga murah 8 juta dikerjain selama 17 hari? Itu karena tukangnya sendiri itu kakak saya teman-teman. Tukangnya itu kakak saya saya bayarin 5 juta dan bapak saya bayarin 3 juta. Jadi yang ngerjain kakak dan bapak saya sendiri, keluarga sendiri. Jadi tips buat teman-teman yang ingin merenovasi rumah, apabila teman-teman punya tukang yang keluarga sendiri bisa tukang, ya monggo bisa dicoba kayak gitu teman-teman. Tapi selain itu untuk makan, rokok, jajan itu pun saya juga nambahin ya, paling enggak selama ya hampir 3 minggu itu saya keluarin mungkin 2-3 jutaan buat jajan dan rokok kayak gitu teman-teman. Nah kalau misalkan yang renovasi kedua, yang pertama kan sudah habis 43 jutaan ya. Yang kedua ini renovasi untuk bagian ini ruang tamu dan juga kamar 2 ini teman-teman, untuk membuat lantainya ini jadi granit seperti ini. Itu waktu itu saya habis budget sekitar 6 jutaan lah. 6 jutaan itu sudah termasuk bahan dan juga tukang. Jadi ya lebih enak aja dilihat dibanding kalau bawaan developer itu cuman keramik warna putih 30-30 ukurannya, tapi di situ banyak sekali yang pecah, yang gelembung, yang lotok kayak gitu. Makanya ini direnovasi aja teman-teman. Ya kira-kira seperti inilah kondisi rumah saya sih. Jadi setelah 5 tahun, untuk hal-hal yang akan saya lakukan atau tindakan yang akan saya lakukan untuk kedepannya, pertama saya akan mengganti warnanya teman-teman. Catnya sudah 5 tahun dari renovasi pertama. Satu pil itu mungkin 700 ribu ya waktu itu ya. Untuk jangka kedepannya saya akan ganti cat warna mungkin yang lebih terang ya. Yang kedua saya akan bikin mungkin kitchen set, karena yang megang kamera dari kemarin sudah pengen minta kitchen setnya. Sabar bun, sabar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Rumah tak harus mewah, rumah tak harus besar. Yang penting ada sebuah kehangatan di rumahnya teman-teman.
Yang penting kita bisa berteduh, menaung dari ya mungkin panasnya sinar matahari dan hujan teman-teman ya. Kita ada tujuan untuk pulang kerja, ada anak istri yang menunggu kita di rumah. Ya cukup sekianlah video kali ini, semoga menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.